Baik, selamat sore, salam tani untuk kita semua. Sudah agak lama saya nggak mengupload kondisi perkembangan pepaya Kalina di perkebunan saya, di kebun saya ya. Dan hari ini, sore ini, tanggal 27 November 2024, saya pakai masker karena kita mau melakukan penyemprotan, pemupukan daun. Kita menggunakan Gandasil D, tidak ada tambahan apa-apa, cukup dengan Gandasil D. Oke, kita ikuti dan juga kita update perkembangan dari pepaya Kalina di usia 1 bulan lebih 1 minggu. Jadi sore ini ya kurang lebih sekitar pukul 4 dengan cuaca yang agak mendung, tapi ini justru sangat mendukung karena tidak terik. Jadi pas nanti ketika jam-jam segini, karena pagi saya juga tidak bisa, jadi sore hari saya sempatkan untuk melakukan pemupukan daun. Sekali lagi tadi cuma menggunakan Gandasil D. Saya menggunakan tangki semprot 10 liter, kemudian untuk takaran Gandasil kurang lebih sekitar 30 gram atau sekitar 2 sendok makan ya, kurang lebih 2 sendok makan, tidak munjung tapi sedang. Tidak saya timbang tapi cuma saya perkirakan aja. Gandasil D khusus untuk daun ya. Sebelumnya kemarin hari Senin itu kita lakukan pemupukan untuk NPK 16 dan juga magnesium sulfat seperti di video yang kemarin. Kalau di video yang kemarin saya menggunakan kocor, tapi untuk yang sekarang ini di hari Senin kemarin saya pakai ditabur 1 sendok dengan magnesium sulfat 1:2, 1 magnesium sulfat dan 2 NPK 16. Kenapa saya tabur? Karena sekarang sudah masuk musim penghujan. Ada beberapa tempat yang ketika turun hujan agak menggenang dan itu sudah kita atasi juga. Tapi maka untuk antisipasi pupuk, saya lebih nyaman dengan menggunakan metode di tabur. Jadi untuk penyemprotan daun fokus kita lakukan mulai dari bawah. Jadi posisi ujung spuyer atau semprotan ini menghadap ke atas. Kenapa? Karena yang maksimal menyerap pupuk itu adalah dari bawah. Kemudian untuk jamnya sebetulnya yang bagus itu adalah jam 7 sampai jam 9 atau jam 6 sampai jam 9, atau kalau sore mulai dari jam 4 sampai dengan jam 6. Itu adalah waktu yang tepat karena pagi hari saya tidak sempat, jadi kami sempatkan sore hari. Kemudian kondisi pepayanya di usia yang sekarang ini, dulu menanam tanggal 20 Oktober, sekarang adalah tanggal 27 November, artinya 1 bulan lebih 1 minggu kondisinya seperti ini. Ada beberapa pepaya yang dianggap tidak baik perkembangannya, nanti kita tunjukkan juga. Ada juga yang mati. Nah, ini contoh yang tidak berkembang, tapi ini susulan sih ya, ini 2 minggu terus saya ganti juga, ini susulan. Ada yang satu umur juga, ini seumuran dengan yang lainnya, tapi perkembangannya lambat sekali, dan itu perlu kita antisipasi. Nanti di sampingnya kita tanami juga, kita susuli, nggak apa-apa, nanti menyusul untuk perkembangannya, jadi tidak seimbang dengan yang lain, tidak apa-apa. Jadi saya ada mungkin 2 minggu yang lalu tidak upload video perkembangan di minggu ketiga dan keempat karena kebetulan bapak saya juga sedang mengalami sakit di rumah sakit, dan sampai beliau akhirnya tidak bisa melawan rasa sakit dan ini sedikit sulit aja. Jadi itulah yang menghambat kemarin saya juga tidak menyentuh pepaya, tidak menyentuh lahan. Akhirnya kemarin rumput bener-bener luar biasa,
artinya kami telat melakukan pembasmian rumput. Kemudian kemarin sudah 3 hari digarap, tidak saya obat, cuma diduduh, jadi dibersihkan secara manual. Kemarin 3 hari 3 orang yang mengerjakan, dan akhirnya kondisinya sudah bersih, tentram rasanya. Jadi kemarin luar biasa, rumputnya sangat-sangat lebat, seperti lahan yang nggak disentuh bertahun-tahun karena juga musim penghujan, banyak pupuk, jadi mungkin rumput juga tumbuh seenaknya sendiri. Nah, kemudian 1 minggu yang lalu saya juga sudah menyemprotkan insektisida dan juga fungisida sebelum pemupukan ini. Seperti biasa, seperti di video yang kemarin, saya menggunakan insektisida Purakron, kemudian menggunakan fungisida Nordok. Nah, sedikit cerita, jadi saya tidak menakar Nordok ini, tidak saya takar dengan sendok, biasanya cukup 2 sendok dalam 1 tangki atau 1,5 sendok. Kemarin itu kayaknya lebih, saya tidak menakar, saya cukup menaburkan aja di ember. Ternyata kayaknya Nordoknya kelebihan, jadi ada beberapa tanaman yang daunnya itu kepanasan, kayaknya terlalu panas mungkin ya, jadi layu kemudian copot. Tapi untuk daun-daun besar aman. Ini pengalaman saya sih ya, khususnya untuk Nordox memang harus betul-betul sesuai dengan takaran. Mungkin untuk kedepannya saya tidak akan menggunakan Nordox lagi, kita mau pakai yang lainnya lagi. Oke, terkait dengan insektisida dan fungisida yang saya gunakan ada 4 jenis ya. Untuk insektisida saya pakai Purakron dan Mipcinta, kemudian untuk fungisida saya ada Nordox dan Antrakol. Nah, untuk Antrakol kemarin saya oplos dengan, saya barengi dengan Mipcinta, itu aman-aman saja. Kemudian kemarin Nordox saya campur, saya barengi dengan Purakron, dan seperti yang saya ceritakan tadi, jadi perlu hati-hati untuk menggunakan fungisida maupun insektisida. Mungkin terlalu banyak dosisnya, jadi efeknya berimbas ke daun-daun kecil di bagian bawah pepaya ini. Itu juga jadi perhatian. Kedepannya mungkin saya ganti, yang Nordoxnya saya ganti dengan yang lebih ringan. Nanti kita cari tahu bareng-bareng, karena juga saya masih belajar, jadi mohon maaf. Ini juga sedikit sharing saja sih, bukan saya menyalahkan Nordoxnya, saya menyalahkan dosis saya sendiri. Baik, jadi kurang lebih seperti ini kondisinya ya. Teman-teman bisa memantau. Mungkin seandainya 2 minggu itu tidak terkendala, mungkin pertumbuhannya akan lebih besar lagi, karena kemarin telat pemupukan, telat penyemprotan fungisida, dan telat untuk pembasmian gulmanya. Jadi ya ada beberapa kendala yang memang menghambat pertumbuhan. Jadi kurang lebih seperti ini ya, update perkembangan pepaya Kalina di kebun saya, di wilayahnya di Kelurahan Pampang, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Tingkat kesuburannya seperti ini. Nanti akan kita update lagi, kurang lebih 1 minggu kita lakukan pemupukan untuk atau nanti penyemprotan fungisida dan insektisida. Tapi kita juga melihat nanti kondisinya seperti apa juga, karena curah hujan di wilayah kami juga sudah cukup tinggi. Nah, ini saya tunjukkan yang pertumbuhannya itu berbeda, tidak seperti yang lain. Jika yang lainnya sudah setinggi ini ya, sudah sebesar ini, tapi untuk yang ini masih sangat kecil, dan ada beberapa juga yang masih sangat kecil. Nah, ini jadi perhatian saya, apakah harus diganti, harus disulami di sampingnya, atau nanti perlu diganti juga. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman tani. Tetap semangat dalam menjalankan usaha pertaniannya, jangan pernah kendor. Di musim hujan ini juga harus tetap waspada, baik itu dari jamur, dari hama-hama yang nanti juga akan menyerang.
mudah-mudahan di musim hujan ini baik petani buah-buahan, petani padi, jagung, semuanya diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang cukup, dan rezeki yang baik untuk kita semua, agar kita tetap mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau kata-kata yang saya sampaikan belepotan, saya capek sekali. Tadi juga buru-buru dari rumah, dan ini kejar-kejaran dengan mendung juga, mau melakukan penyemprotan pemupukan melalui penyemprotan daun menggunakan Ganasil D, tidak ada tambahan lainnya. Oke, cukup itu dari saya. Selamat menikmati, selamat sore, dan salam tani.